Tokoh Islam yang memiliki peran besar dalam pergerakan nasional tidak hanya ulama. Beberapa tokoh intelektual yang dalam pemikiran politiknya berlandaskan Islam juga ikut dalam proses pembentukan Indonesia saat ini. Salah satunya Muhammad Natsir, seorang tokoh nasional yang pemikirannya tentang Islam dan negara masih relevan hingga saat ini. Dan diadakan dalam kehidupan kita itu semacam ada batas. Ishhadu bi anna muslimun. Kita perlihatkan kepada mereka, kami ini adalah orang Islam. Kamu bukan orang Islam. Kita boleh berbaik-baik antara satu sama lain. Tidak usah berkelahi satu sama lain. Tetapi kamu mempunyai identitas Kristen, aku pun mempunyai identitas Islam. Ishhadu bi anna muslimun. Kita mempunyai agama sendiri, mempunyai etikat sendiri, mempunyai syariah sendiri, mempunyai kepribadian sendiri. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Natsir menempuh masa pendidikan di era yang penuh dengan semangat kebangkitan nasional. Ia tidak ketinggalan ikut terlibat dengan organisasi-organisasi politik pemuda masa itu. Pertama-tama, ia bergabung dengan Young Islamisten Bond atau JIB dan Young Sumatranits Bond atau JSB. Natsir kemudian melanjutkan studi ke Bandung, yakni di Algemene Middelbare School atau AMS. Disinilah cakrawala pemikirannya tentang agama dan nasionalisme berkembang pesat. Ia berhubungan baik dan kerap bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Agus Salim, sesama rantau dari ranah Minang. Nama Natsir menjadi semakin dikenal saat dia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada masa pendudukan Jepang. MIAI adalah badan federasi partai dan ormas Islam yang dibentuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada September 1937. Organisasi ini adalah cikal bakal organisasi politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang bertujuan menyatukan seluruh umat Islam Indonesia dan menghindari konflik antar umat beragama. Natsir menjadikan MASYUMI sebagai rumah bagi ideologinya. Pada tahun 1946 hingga 1949, ia diangkat sebagai Menteri Penerangan mewakili Partai MASYUMI. Pada tahun 1949, Natsir terpilih menjadi Ketua Umum MASYUMI. Pada masa inilah hubungan antara Natsir dan Soekarno merenggang. Berawal dari peristiwa bom Cikini yang mengancam jiwa anak-anak Soekarno. Pada 30 November 1957, MASYUMI yang saat itu menjadi partai besar dan berseberangan dengan Soekarno menjadi tertuduh. Tahun 1960, Soekarno membubarkan MASYUMI dengan tuduhan MASYUMI bersekutu dengan gerakan pemberontak, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Sumatera Barat. Natsir pun ikut pula menjadi tertuduh. Nah, itu ada teror terus ke kita. Teror di rumah, dilempar batu, macam-macam lah teror itu. Nah, sementara itu di daerah ada gejolak. Ada Dewan Banteng, ada Dewan Gajah, ada Permesta. Karena situasi Jakarta sudah sedemikian rupa dan kelihatan daerah sudah bergolak ya, antara dipimpin oleh pimpinan militer daerah. Nah, Pak Natsir dan teman-teman merasa berkewajiban untuk meredam itu, jangan sampai ada pemisahan daerah bermisahkan diri. Karena Pak Natsir yang memutuskan NKRI, masa Pak Natsir akan memisahkan lagi kan? Tanpa melakukan pembelaan diri, Natsir justru masuk ke dalam tubuh PRRI pada tahun 1960.
Tujuannya meredam segala konflik yang tengah terjadi dengan jalan damai tanpa harus melalui peperangan. Konflik di antara sesama anak bangsa ini akhirnya berhenti. Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada seluruh anggota PRRI dan Permesta. Nasir kembali ke Jakarta. Alih-alih bisa melanjutkan karir politiknya, Nasir malah diasingkan ke Medan, kemudian ke Malang pada tahun 1960-an. Pengasingan ini tidak lain karena keteguhan Nasir yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman politik dan seluruh sendi kehidupan. Kepemimpinan Soekarno berganti dengan Soeharto. Walau di masa awal transisi pergantian rezim Nasir sempat membantu Soeharto, Nasir kembali dikucilkan Soeharto akibat pemikiran politiknya yang selalu berlandaskan Islam. Nasir sangat berpolitik, Hamka selalu berdakwah. Tetapi di dalam tindakan, Nasir berpolitik dalam dakwah, Hamka berdakwah dengan politik. Tanggal 6 Februari 1993. Namun buah pemikiran dan jasa-jasa Nasir layak untuk Indonesia kenang.